Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait penyelesaian soal UKK paket 4 ya, di mana judul tugasnya adalah terkait troubleshooting keamanan jaringan ya. Berikut adalah soalnya. Di sini kita sudah menentukan port-port yang akan kita gunakan ya. Kita gunakan port Ether 1 itu ke internet, Ether 2 ke jaringan switch ya, ke jaringan LAN, dan Ether 3 ke jaringan wireless atau ke access point. Di sini kita bisa lihat ya, soalnya ada konfigurasi WiFi router, ada konfigurasi gateway. Pertama-tama kita akan masuk ke MikroTik-nya. Agar lebih jelas saya bisa lakukan zoom in. Di sini kita sudah punya dua interface ya, dan kita akan mengaktifkan DHCP client pada interface Ether 1. Di sini sudah dapat IP address ya, dan jadi ketika kita mengaktifkan DHCP klien itu otomatis kita akan dapatkan IP address, kita akan dapatkan gateway, dan kita akan dapatkan DNS secara otomatis. Jadi ketiga poin ini kita bisa tandai bahwa ini sudah selesai ya. Jadi kita tandai dulu. Jadi IP address, gateway, dan DNS sudah selesai kita konfigurasi. Selanjutnya kita akan konfigurasi NTP ya, NTP client, agar router kita menggunakan IP address atau menggunakan waktu yang sesuai ya dengan yang berjalan saat ini atau yang secara real time. Jadi kita masukkan primary NTP-nya. Di sini sudah otomatis terbaca. Kita bisa cek pada clock ya. Untuk tanggalnya sudah sesuai, kita tinggal mengubah time zone-nya ya, zona waktunya kita tinggal ubah sesuai dengan zona waktu kita, Asia Makassar. Jika sudah, kita bisa apply dan waktunya akan otomatis menyesuaikan ya. Selanjutnya untuk NTP-nya juga sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada web proxy ya. Web proxy, dengan kita akan aktifkan fitur web proxy-nya untuk melakukan change ya. Sini kita enable, kita tinggal masukkan change administratornya. Jadi change administratornya tinggal kita sesuaikan aja ya. Di sini kita bisa lihat sudah berstatus running. Jadi untuk web proxy-nya sudah selesai. Kita akan setting IP address ya pada jaringan LAN di Ether 2 dan Ether 3. Kita masuk ke IP address, kita tambahkan ya IP address-nya 192.168.100.1/25 di Ether 2. Kita juga tambahkan 200.1/24 di Ether 3 ya, Ether WiFi. Nah, di sini sudah selesai, kita tambahkan. Selanjutnya kita akan mengaktifkan fitur DHCP servernya ya. DHCP poolnya itu ada kita akan buatkan DHCP server. Di sini kita akan buat DHCP setup untuk interface Ether 2 ya. Di sini agar mempermudah kita bisa lakukan labeling terlebih dahulu agar kita lebih mudah dalam melakukan proses identifikasi ya. Kita buat DHCP server untuk Ether 2. Di sini range-nya kita sesuaikan dengan soal ya. Jadi IP address-nya itu berjumlah 99. Jika sudah, kita bisa next, finish. Kita buatkan juga untuk DHCP server untuk jaringan wireless-nya ya. Tapi di sini tadi kita lupa memberikan marking ya untuk range IP-nya. Jadi kita bisa edit pada menu IP pool, kita bisa edit range IP-nya. Itu kita bisa edit sesuai dengan ketentuan soal ya. Jadi di sini kita bisa ganti saja ke 100.
Jadi IP address yang akan diberikan adalah berjumlah 99 IP ya, yang akan didistribusikan ke klien. Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi firewall untuk melakukan filtering ya. Di sini buat firewall agar IP dengan range tertentu tidak bisa ping ke router. Kita akan tambahkan ya. Nah, di sini untuk chainnya kita bisa ubah ke input ya, karena kita ingin memblokir akses yang masuk ke router ya. Nah, jadi akses yang masuk adalah akses ping ya. Nah, kita bisa drop, dan di sini kita akan coba kopikan untuk node-nya ya, agar bisa tercatat di sini. Kita tinggal tambahkan komen. Oke. Selanjutnya kita akan buat lagi untuk rule berikutnya ya. Jadi range IP dari 151 sampai 100.100 tidak dapat ping ke klien wireless ya. Jadi kita tinggal tambahkan. Oke, sama ya. Jadi kali ini chainnya itu forward ya, karena paket ini adalah paket yang melewati router ya. Kita tentukan SRC address-nya tidak dapat ping ke router, berarti IP dari network dari wireless-nya ya 200.1, protokolnya. Oke, di sini kita tambahkan interface-nya. Jika sudah, di sini kita tambahkan protokol. Nah, kita tandai CMP dan kita buat action-nya itu drop ya. Oke, action-nya drop, kita berikan komen. Oke, dan apply. Oke, untuk poin 8 dan 9 sudah selesai. Oke. Selanjutnya kita akan buat rule agar setiap akses ke router itu tercatat di log atau tersimpan di disk ya. Jadi kita akan setting untuk loggingnya agar semua log itu tersimpan di disk ya. Jadi actionnya akan disimpan di disk sehingga dapat diakses melalui menu files ya. Jadi semuanya tersimpan di disk, dan kita akan buat logging file untuk rule yang ini ya. Jadi kita buat firewall. Oke, kita buat seperti ini, tinggal paste agar bisa membuat semacam prefix ya. Oke, selanjutnya kita buat yang ini, kita buat loggingnya juga. Oke, kita bisa lihat rule untuk poin 10 sudah selesai kita lakukan. Oke, kita bisa lihat di sini sesuai dengan deskripsinya yang diberikan logging itu hanya akses yang masuk ke router ya. Jadi yang forward kita tidak perlu di log. Jadi kita tinggal hilangkan saja. Langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi access point ya pada Ether 3. Kita bisa lihat dulu apakah access point-nya sudah terbaca. Oke, di sini access point-nya masih terbaca di IP address yang lama ya. Jadi kita akan coba akses. Oke, kayaknya tidak bisa diakses. Oke, kita bisa remove dulu untuk wireless IP dari wireless access point. Kita tunggu hingga klien wirelessnya bisa dapat IP yang baru. Oke, di sini kita bisa lihat IP address-nya 200.100. Oke, di sini kita akan melakukan proses konfigurasi pada wireless access point kita ya. Jadi di sini kita pakai access point TP-Link. Kita masukkan SSID-nya ya sesuai dengan soal. Nama peserta @proxy. Oke. Selanjutnya kita masukkan password ya.
Nah, untuk jaringan yang 5 GHz kita bisa disable dan kita hanya akan mengaktifkan jaringan yang 2,4 ya. Kita tunggu hingga SSID-nya tampil ya. Oke, gitu. Sudah muncul untuk SSID yang sudah kita setting tadi, dan kita bisa connect juga ya ke SSID yang kita bisa masukkan password. Apakah sudah bisa terkoneksi atau tidak? Oke, kita tunggu hingga komputer kita berhasil terkoneksi ya. Kita bisa lihat ketika sudah berhasil terkoneksi, kita langsung mendapatkan IP address dengan segmen 200 ya. Itu berarti konfigurasi access point kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita ke poin 14. Kita akan membuat layanan hotspot ya. Layanan hotspot di Ether 3. Jadi kita akan buatkan layanan hotspot di Ether 3. Kita masukkan DNS server dan DNS name-nya ya. Jadi DNS name-nya silakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, sudah berhasil buat service atau layanan hotspot. Di sini kita setting radiusnya ya, dan kita hilangkan opsi konfigurasi pada cookiesnya. Selanjutnya kita masuk pada user ya, user profile. Kita akan buatkan sebuah user profile baru dengan kecepatan yang akan kita tentukan. Nah, kita sudah tentukan kecepatannya. Dan selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan 20 akun hotspot ya, menggunakan aplikasi Radius ya. Oke, jadi karena di Mikrotik versi 7 itu konfigurasi Radiusnya sudah tidak ada ya, atau harus dikonfigurasi menggunakan teks. Jadi kita akan membuatkan bulk user ya, user hotspotnya menggunakan Micmon ya. Jadi kita akan akses Micmonnya melalui web browser. Oke, di sini kita bisa login ya. Oke, kita login menggunakan user Micmon. Oke, passwordnya salah ya. Oke, 1234 untuk password defaultnya. Oke, sudah berhasil login ke Micmonnya. Selanjutnya kita akan melakukan membuat konfigurasi agar Micmon dapat terkoneksi dengan Mikrotik yang sudah kita konfigurasi ya. Jadi kita akan buatkan kita akan buatkan user ya untuk Mikrotiknya agar bisa dilakukan proses autentifikasi. Di sini kita masukkan username, kita buatkan password, kita tentukan IP address-nya dan nama hotspotnya ya, nama hotspot dan DNS-nya. Oke, jika sudah kita bisa save dan kita bisa connect ya. Oke, harusnya sekarang sudah bisa terkoneksi dan kita sudah bisa membuatkan user yang baru. Ya, kita bisa lihat user RB760 itu adalah versi Mikrotik yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan buatkan sebuah user ya, 20 user, 20 akun hotspot menggunakan Micmon ya. Jadi kita akan menggunakan fitur generate ya. Oke, kita akan gunakan fitur generate pada Micmon ya. Oke, kita akan generate usernya. Di sini kita akan generate 20 user akun secara acak ya. Buatkan 20 user. Di sini kita bisa konfigurasi servernya dan profilnya ya. Nah, jika sudah, kita bisa panjang ya, kita bisa menentukan panjang atau kita bisa gunakan prefixnya ya, seperti apa sesuai dengan keinginan kita. Oke, jika sudah, kita bisa langsung melakukan proses
generate ya, dan secara otomatis user 20 akun hotspot akan dibuatkan secara otomatis. Oke, dan ini bisa langsung kita gunakan ya. Oke, contohnya ini. Oke. Oke, selanjutnya kita ke poin 15 ya. Dimana akun hotspot hanya bisa digunakan pada jam 7 sampai jam 16. Jadi kita akan buatkan, kalau metode saya itu akan membuatkan rule pada firewall filter rules ya. Kita akan blok ya in interface-nya Ether 3 hotspot dan out interface-nya Ether 1. Atau kita juga bisa pakai SRC address untuk mendefinisikan networknya dan out interface untuk IP-nya ya. Jadi kita bisa drop dan time-nya ya. Kita akan menentukan waktunya, kapan waktu diblokir. Jadi kita akan tentukan dari jam 7 sampai jam 16 adalah waktu internet dapat digunakan, berarti kita akan blok dari jam 16 lewat 1 detik sampai jam 6.59 ya. Jadi jam 6 lewat 1 detik itu internet akan mati. Artinya script atau fitur ini akan jalan ya, akan jalan secara otomatis. Oke, jangan lupa detiknya. Nah, jika sudah kita bisa apply, dan di sini kita bisa lihat berstatus inactive time ya, artinya belum masuk pada periode waktu untuk melakukan blokir ya. Oke, kita buat catatan sebagai penanda ya. Oke, untuk poin 15 sudah selesai. Nah, untuk poin 16 dan 17 kita akan melakukan proses pemblokiran menggunakan firewall filter dengan atribut layer 7 protokol ya. Jadi kita akan memblokir menggunakan fitur layer 7 protokol. Di sini kita akan memasukkan nama ya dan kode regular expression untuk memblokir website dan extension ya. Jadi misalnya kita buat name-nya blokir Linux. Di sini kita buat kode seperti ini ya. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Jika ingin memblokir website apa, kita tambahkan juga untuk memblokir ekstensi ya. Blokir ekstensi MP3 dan MKV. Kita tinggal buat seperti ini. MP3 or MKV. Jika sudah, kita bisa oke, dan kita tinggal memanggil saja rule dari layer 7 protokol untuk dapat kita gunakan pada filter rules ya. Nah, jika sudah, kita bisa oke, dan kita akan menggunakan metode pemblokiran menggunakan layer 7 protokol. Kita akan tambahkan SRC address-nya, out interface-nya ya, kita akan blokir yang akan ke internet dengan parameter layer 7 protokol. Oke, ini untuk blocking file, blocking site ya, yang ke Linux org, dan kita akan gunakan layer 7 protokol untuk linux.org. Nah, jika sudah, harusnya sudah jalan, dan kita bisa kopikan dan ganti ya dengan untuk layer 7 protokol yang ekstensi. Oke, kita tandai juga. Oke, jika sudah selesai, kita bisa ya pastikan ya konfigurasinya tidak ada yang salah atau terlewat. Oke, jadi poin 16 dan 17 sudah berhasil kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji coba ya. Uji coba konfigurasi untuk seluruh fitur yang ada pada soal ini ya. Apakah sudah bisa kita konfigurasi, apakah sudah bisa kita uji coba, dan lain sebagainya. Oke, kita akan ubah atau ganti port kita di port 2 ya. Jadi kita akan uji coba untuk jaringan LAN-nya. Apakah kita sudah dapat IP address? Oke, kita sudah login, kembali ke MikroTik-nya.
Selanjutnya kita sekarang sudah terhubung ke Ether 2 ya, Ether 2 LAN. Nah, jangan lupa kita cek kembali konfigurasinya. Oke, di sini kita akan coba untuk mengakses website ya, website linux.org. Apakah terblokir? Oh iya, sayangnya kita di sini masih terkoneksi dengan WiFi ya. Jadi kita akan disable dulu WiFi-nya. Linux.org. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat ya counter dari. Oke, kita lupa konfigurasi NAT-nya ya untuk melakukan masquerade ya. Jadi jangan lupa tambahkan NAT agar seluruh klien dapat terkoneksi ke internet. Itu sumber internetnya yaitu di Ether 1 ya. Jadi kita akses linux.org.id. Oke. Ya, kita bisa lihat counter dari ekstensinya sudah, dari websitenya sudah jalan. Oke, berarti rule yang kita sudah buat itu sudah bekerja ya. Nah, kita coba disable rule-nya, apakah linux.org-nya bisa kita buka ya, bisa kita akses. Nah, kita bisa lihat ketika rule-nya kita disable itu linux.org-nya bisa kita akses. Nah, kita akan coba juga untuk mendownload ya file mp3, apakah bisa. Oke, kita bisa lihat counternya langsung otomatis jalan. Jadi langsung kelihatan bagaimana ketika kita disable, apakah bisa kita download. Oke, kita disable lagi, apakah bisa kita download? Ya, harusnya sudah tidak bisa lagi ya. Kita untuk melakukan proses download pada file-file MP3 ya, yang berekstensi MP3 ataupun yang berekstensi MKV ya. Oke, itu berarti rule yang kita sudah buat itu sudah jalan. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba untuk rule-rule yang lainnya. Sekarang kita coba lakukan cek ya. Di sini saya dapat IP address 100. Oke, kita akan cek rule untuk melakukan ping ke 100.1 ya. Nah, kita bisa lihat di sini akses ping kita itu diblokir ya. Jadi kita tidak bisa melakukan ping ke router, dan kita bisa lihat juga pada menu log itu otomatis tampil ya log ketika firewall itu match, akan cocok, itu langsung tercatat, dan kita juga bisa lihat lognya sudah otomatis tersimpan pada sebuah file yang ada pada direktori di Linuxnya ya. Nah, kalau kita pakai -t harusnya lognya akan di-regenerate ya secara otomatis ya. Oke, itu untuk blokir pingnya itu sudah jalan ya. Selanjutnya untuk memblokir akses atau koneksi dari wireless ke ini ya. Ini koneksi dari wireless dari LAN ke wireless harusnya juga sudah jalan. Kita cek dulu berapa IP address kita ya. Jadi di sini karena IP address yang akan diblok itu adalah IP address yang 100.51, maka kita harus mengganti dulu IP address kita agar masuk pada range yang diblokir ya. Oke, kita coba ganti IP address kita. Oke, kita ping ke 200.1. Oke, di sini masih belum bisa ya, masih request timeout. Oke, kita akan melakukan konfigurasi kembali ya, atau pengecekan konfigurasi kembali. Di sini kita akan coba ubah ya untuk konfigurasi firewallnya. Yang awalnya menggunakan out interface, kita coba ubah ke DST address. Jadi parameternya adalah SRC address dan DST address ya. Oke, untuk pengujian saya akan coba untuk mengkoneksikan handphone ya, smartphone saya untuk terkoneksi. Di sini smartphone saya sudah dapat IP address dari hotspotnya ya, dan saya akan coba untuk melakukan login ya untuk
Oke, jadi kita akan buat share usernya 2 dan aktif usernya kita akan hapus. Di sini kita akan coba menggunakan handphone saya untuk melakukan autentifikasi pada hotspotnya ya. Oke, di sini sudah aktif. Jadi saya sudah melakukan login menggunakan handphone saya. Oke, di sini disconnect karena saya sudah meremove konfigurasi user yang login dari laptop saya. Oke, kita bisa lihat untuk pingnya sudah jalan ya. Kita akan coba disable ya untuk akses ke WiFi. Jadi kita akan melakukan uji coba antara perangkat laptop kita dan perangkat smartphone kita ya. Jadi kita akan konfigurasi IP address secara manual. Jangan lupa kita tentukan gateway juga untuk laptop kita karena kita akan setting IP manual ya. Oke, status internetnya sudah dapat dan harusnya sekarang ping ke klien wireless sudah tidak bisa lagi. Oke, kita coba ping ke wireless ke 200.9. Oke, kita bisa lihat rule kita sudah jalan ya. Rule kita sudah jalan, sudah memblokir ping dari laptop yang saya gunakan saat ini ke perangkat wireless kita ya. Sekarang sudah tidak bisa connect. Nah, kenapa kita gunakan IP manual? Karena di interface Ether 2 itu menggunakan IP DHCP dan range-nya itu akan dapat range yang nomor 2 ya. Makanya kita gunakan IP statik untuk keperluan pengujian ya, pengujian akses dan layanannya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji coba untuk akses hotspotnya ya. Jadi untuk melakukan simulasi kita harus melakukan manipulasi pada waktu pada router agar rule tersebut bisa aktif ya. Jadi router klien hotspot tidak bisa akses ke internet pada jam 16 ke atas ya, sampai jam 6. Jadi kita akan cek rule-nya apakah sudah jalan. Di sini kita akan coba koneksikan ya, dan kita akan coba ping ya. Kita akan coba akses internet apakah betul-betul terblok atau tidak. Nah, kita bisa lihat di sini statusnya sudah no internet access ya. Nah, harusnya kita masih dapat IP address, namun kita tidak bisa terkoneksi ke internet ya. Status dari ya, setelah kita lakukan uji coba ping ya, di sini kita bisa lihat sudah tidak bisa lagi terkoneksi ke internet ya. Sebelumnya masih bisa, sekarang akses ke internetnya sudah tidak bisa dilakukan kembali ya. Ya, kita bisa lihat pingnya sudah tidak bisa kita lakukan lagi ke internet karena sudah terhalang dari berdasarkan filter yang sudah kita buat tadi ya. Ya, kita bisa lihat sudah time out dan seluruh job sheet pada soal UKK paket 4 sudah berhasil kita lakukan ya. Dan kita juga sudah berhasil melakukan uji coba ya. Semua konfigurasi sudah berhasil kita implementasikan dan kita sudah uji cobakan ya untuk semua layanan. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya.